Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua kenikmatan yang kita rasakan, semua keberhasilan yang kita capai, sejatinya itu bukan karena kita. Jangan sampai kita seperti Qarun. Ketika Allah bukakan dunia buat dia, apa kata Qarun? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa sukses kayak gini, bisa kaya kayak gini karena aku punya ilmu. Sampai dikatakan Qarun itu kaumnya Nabi Musa yang paling ngerti Taurat. Dan dia merasa dia bisa seperti itu karena keilmuan dia. Bukan, tapi karena Allah yang mau kasih. Maka sekali lagi hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji atas segala nikmatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, malam ini malam tanggal 2. Malam tanggal 2 Dzulhijjah. Yang kata Nabi SAW, a'zamu ayyamid dunya. Hari-hari dunia yang paling agung. Itu 10 hari awal Dzulhijjah ini. Sebelum kita membahas apa yang hendak Ana sampaikan, Ana ingin mengingatkan. Apakah kita punya program untuk 10 hari awal Dzulhijjah ini? Apakah kita menyusun rencana? Kita mau apain nih hari terbaik dunia? Orang kalau liburan biasanya dia berpikir, aku mau berangkat ke sini, ke sana, mau belanja ini, mau bawa keluarga. Kita nih dikasih sama Allah di rumah kita, di tempat kita, hari terbaik sepanjang masa. Bahkan sebagian ulama berpendapat 10 awal Dzulhijjah ini afdal daripada 10 akhir Ramadan. Karena sabda Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih utama, lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Nggak ada, kata Nabi SAW. Maka penafian ini, Syekh Utsaimin mengatakan, ya udah nggak ada. Jadi sepanjang tahun yang paling mulia adalah 10 awal Dzulhijjah. Sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Mereka mengatakan kalau malam harinya yang lebih utama adalah 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya yang lebih utama adalah 10 awal Dzulhijjah. Akan tetapi semua amalan yang dikerjakan di 10 akhir Ramadan itu bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Semuanya. Apa aja. Mau puasanya bisa kita puasa. Mau sholat malamnya bisa sholat malamnya. Mau iktikafnya kita bisa iktikaf. Tapi amalan di 10 awal Dzulhijjah nggak bisa dikerjakan di 10 akhir Ramadan. Nggak bisa. Apa yang nggak bisa dikerjakan? Wukuf di Arafah nggak ada. Di 10 akhir Ramadan nggak ada. Kurban nggak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan secara mutlak 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama daripada sepanjang tahun tuh. Manapun yang lebih utama itu bukan jadi pengkajian kita. Tapi bagaimana kita memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah seperti kita sibuk ngurusin 10 akhir Ramadan.
Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah tidak mampu menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Walal jihad fi sabilillah. Jihad pun nggak bisa menanding. Illa rajulun, kecuali satu kondisi. Seorang lelaki kharaja bimalihi wa nafsi. Dia bawa hartanya untuk berperang. Dia bawa jiwanya untuk berperang. Tapi dia tewas. Kuda yang dia kendarain atau kendaraan yang dia bawa tidak pernah balik ke rumahnya lagi. Yang seperti ini tidak tertandingin. Hadis riwayat Bukhari. Rumah ini udah berapa kali dibikin kajian? Berapa kali? Alhamdulillah. Paling enggak yang ada di sini sudah siap untuk mengisi 10 awal Dzulhijjah dengan amal-amal soleh. Apa saja kerjakan. Tapi itu perlu diprogram. Umpamanya ana mau hatam Quran 10 hari. Bisa nggak kira-kira jemaah? Bisa nggak? Sehari 3 juz bisa nggak? Orang syughul dari jam 7 sampai sore. Ngaji itu butuh 1 juz butuh 45 menit. Anggap yang paling susah butuh 1 jam. Jadi tiap hari sisihkan waktu 3 jam. Yang kita untuk syughul dunia, anak cut 3 jam. Jadi kita bicarakan matikan handphonenya, buka Qurannya. Bisa kalau mau. Masalahnya kita itu nggak mau. Kadang kala pegang handphone ini berjam-jam nggak bosen. Pegang Quran 5 menit kayak 1 jam. Masya Allah. Banyak banget anak ngaji. Masya Allah. Padahal baru 5 menit. Haibati fillah. Allah Azza wa Jal menciptakan kita. Lalu menguji kita. Allah menyediakan segala fasilitas kehidupan ini. Untuk manusia. Maka jangan sampai kita diperbudak oleh dunia kita. Kita yang harus jadi bos. Ada orang-orang yang diperbudak oleh handphonenya sendiri. Ajib, dia itu dikontrol sama handphonenya. Habis baterainya, cari powerbank. Kenapa? Taruh habis handphonenya, habis baterainya. Kan jelas sudah. Enggak. Ada sebagian orang yang tidak bisa mengontrol dunia dia. Allah menciptakan dunia dengan segala fasilitas itu untuk menguji kita. Dan Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Menurunkan Al-Quranul Karim. Kemudian Allah meletakkan aturan-aturan. Itu sebagai ujian buat kita. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Yang taat, yang ikut aturan akan dipuji dan dimasukkan surga. Tapi orang yang durhaka, aturan Allah nggak diurusin. Ada yang acuh tak acuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari aturan Allah, maka Allah ancam. Ini dunia milik Allah. Maka Allah ancam dengan nerakanya. Dan manusia terbagi menjadi 2. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian kita ini, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Tapi kata Allah, ada sebagian yang di surga dan ada yang sebagian di neraka. Kalau ditanya kita mau masuk mana? Masuk surga. Nggak ada yang nggak masuk surga. Ketika Jibril diutus sama Allah Jalla Jalaluh untuk melihat surga, kata Jibril, ya Allah, tidak ada satupun dari hambamu yang mendengar tentang surga melainkan dia akan masuk surga. Coba kalau kita dikasih tahu tentang Raja Ampat, kita dikasih tahu tentang pantai-pantai yang indah, ya, tempat-tempat yang bagus, semua kepingin berangkat.
Ini baru di dunia kita bisa melihat itu bule datang dari Australia berangkat ke Indonesia. Anak kadang kala heran mereka backpacker berangkat ke Bromo, turun Bromo, nanti lanjut ke Denpasar. Apa sih yang dilihat? Ada yang dicari dia. Dia rela, lelah, capek untuk mendapatkan apa yang dia cari. Hanya untuk kenikmatan dunia. Maka Jibril mengatakan tidak ada satupun yang mendengar tentang surga melainkan dia akan masuk surga. Tapi kemudian diutus ulang. Sekarang kau lihat Jibril, surgaku. Ternyata surga itu dipagari oleh semua yang dibenci oleh nafsu manusia. Artinya surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita nggak suka. Sholat malam, siapa yang mau sholat malam? Orang-orang lagi regut, kita bangun. Kalau bicara sodako, kita capek, syughul, tahu-tahu suruh bangun masjid. Jiwa manusia nggak suka. Ketika Jibril melihat, Jibril mengatakan, ya Allah, aku takut tidak ada satupun yang masuk surga. Nggak ada satupun yang masuk surga. Kenapa? Karena beratnya masuk surga. Jamaah, sahabat Nabi itu pernah ditegur sama Allah. Bayangkan bagaimana perjuangan sahabat Nabi mengamalkan agama Allah ini. Sebagian sudah mati di Mekah. Kalau kita masih mengingat nih ibu-ibu, mengingat Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir yang disiksa oleh Abu Jahal. Kemudian ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mati. Bapaknya Ammar bin Yasir yang dibantai sampai mati. Bilal bin Rabah yang diletakkan di atas batu yang panas. Banyak perjuangan mereka. Ketika sampai ke Madinah ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq ya. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Kalian ngira kalian ini sahabat Nabi. Dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian ngira kan bisa masuk surga? Mereka hijrah meninggalkan. Ini ayat turun di Madinah. Artinya sahabat Nabi sudah melakukan perjalanan panjang. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Meninggalkan rumah mereka. Meninggalkan pekerjaan mereka. Sampai Madinah tidur di masjid. Sebagian jadi pengembala. Sebagian gak punya pekerjaan. Lalu Allah tegur, kalian kira kalian bisa masuk surga? Sedangkan kalian belum ditimpa. Seperti apa yang menimpa umat-umat yang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa kesusahan, kemiskinan, penyakit, kehabisan harta benda, wazulzilu, sampai digoyahkan iman mereka dengan berbagai cobaan. Hatta yaqula sampai Rasulullah bersama orang-orang beriman itu tanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun gitu. Bisa dibayangin kalau utusan Allah berdoa seperti itu. Kira-kira kita bisa masuk surga enggak ya? Ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Alhamdulillah jemaah. Kita ini lahir Islam. Dibesarkan dari keluarga Islam. Cuma ada satu masalah. Banyak di antara kita yang cuek sama Islam. Yang gak peduli sama agamanya. Yang gak mau belajar aturan Allah Azza wa Jalla. Ada yang berpaling secara total. Ada yang secara parsial. Tapi kebanyakan manusia itu jemaah akan mengambil dari aturan Allah yang enak. Yang sesuai dengan keinginannya dia akan jalanin. Yang tidak sesuai dia akan tinggalkan. Itu kebanyakan manusia. Dan kalau kita lihat yang menyebabkan orang itu terjebak dalam
berpaling dari agama Allah adalah kebodohan. Ana nggak ngerti Ustadz kalau hukumnya haram. Nggak ngerti karena nggak belajar. Ya, padahal kalau kita lihat, siapa sih yang bawa Islam ke Indonesia ini? Tuh orang-orang yang datang dari Yaman, yang berdagang, yang membuat negeri kita jadi hijau dengan mayoritas umat Islam. Kok kita yang mungkin cucu-cucu mereka itu nggak mau belajar agama? Akhirnya tersesat. Gitu. SD 6 tahun ya. Sekarang alhamdulillah kita ngeliat sekarang anak-anak alhamdulillah. Pendidikan agamanya bagus. Tapi anak rasakan. Anak di keluarga Basalama Jember. Ya kalau dilihat anak punya ami-ami. Terus kita punya misanan-misanan ya. Masa itu orang tua kurang peduli sama agama. Kurang peduli, bahkan ada yang gak mau sama agama. Ketika anak mau masuk pesantren. Itu kata ami-ami anak, ente ada apa masuk pesantren? Paling pulang pakai sarung. Nanti apa? Subhanallah. Iya, generasi itu jemaah. Generasi itu benar-benar. Ya kita merasakan yang seumur sama anak yang 40 tahunan lah. Merasakan pada waktu itu bagaimana orang-orang kurang peduli sama agama. Kalau anaknya nakal, dimasukkan pesantren. Kalau anaknya baik, Masya Allah. Sekolah umum. Bahkan ada jamaah yang sekolah di sekolah Katolik. Iya. Sekolah Katolik ajib. Enggak favorit Ustaz. Bagus. Lulusannya sukses. Jadi orang terpandang. Agama nanti Ustaz. Kan bisa diajari di tempat yang lain. Nanti kalau besar insya Allah ngerti sendiri. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat manusia bermacam-macam dalam berpaling dari agama ini. Ada yang berpaling dari ancaman Allah Azza wa Jalla. Dari hisab Allah nanti. Kita tahu dengan beberapa hukum yang Allah mengancam. Kalau kamu melakukan ini, aku akan azab. Banyak Al-Quran Al-Karim. Yang jadi masalah, kita baca Quran enggak? Coba bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam sehari berapa jam untuk membaca Al-Quran Al-Karim? Bukan 10 hari awal Dhul Hijjah, enggak. Sepanjang tahun. Ada yang 1 jam, alhamdulillah. Ada yang 5 menit. Tapi alhamdulillah, tiap hari dia baca. Dan usahakan ketika membaca Al-Quran Al-Karim, baca artinya. Kecuali antum ngerti bahasa Arab. Orang yang ngerti bahasa Arab aja masih baca tafsir. Kita ini malu jemaah. Kalau orang Arab tidak iso bahasa Arab. Cuma hidungnya doang yang Arab. Ana ente yukul apa lagi urus. Nah, Allah mengatakan di surah Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, tuh udah dekat kiamat itu ya. Urusan perhitungan sama Allah itu udah dekat. Tapi kebanyakan manusia itu lalai dan berpaling dari agama mereka. Sampai ada yang mati baru mau sadar. Ada orang mau mati anak wasiat ya itu alhamdulillah. Masih sempat dia berwasiat. Tapi ada yang sama sekali. Tadi yang sampaikan ada orang yang diperingati sama Allah Azza wa Jalla. Baca Al-Quran Al-Karim. Ada banyak hukum yang mungkin kita melanggarnya dalam kehidupan ini. Yang diancam wailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un.
wa yamna'unal ma'un. Itu orang-orang yang sholatnya asal-asalan. Kadangkala sampai telat waktunya. Khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini sering telat sholatnya enggak? Bapak-bapak, perempuan itu masuk surga mudah sekali. Dia menjaga sholat yang 5 waktu. Dia puasa bulan Ramadan. Dia taat sama suaminya. Dia jaga kehormatannya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Bayangkan. Kenapa? Karena sholat berat buat perempuan. Perempuan itu ada masa liburnya. Puasa berat buat perempuan. Ada harim-harim yang Masya Allah. Mungkin dia masih punya utang puasa puluhan tahun yang lalu. Mungkin ada. Diancam wail. Yang sholat aja masih diancam masuk neraka. Gimana dengan yang gak sholat? Orang yang puasa, ada yang kata Nabi SAW, kam min sha'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa yang gak dapat apa-apa. Kecuali lapar dan haus. Karena kita asal-asalan ibadahnya. Makanya tadi, ada ancaman buat orang yang melalaikan sholatnya. Subhanallah jamaah. Mungkin sebagian di antara kita dulu pernah meninggalkan sholat. Atau karena pekerjaan sholatnya sampai akhir waktu. Lalu mengatakan yang penting kan sholat Ustaz. Wailul lil musalli. Tapi sebagian orang gak peduli. Penyebabnya gak punya ilmu. Tapi yang lebih parah, ada orang yang berpaling setelah dikasih tahu. Udah dikasih tahu nih hukumnya haram nih. Kalau bicara yang hukumnya haram yang kita masih ngerjain apa jemaah? Apa? Rokok, Masya Allah. Rokok ada khilaf. Masya Allah. Tapi kita bicara rokok. Contoh rokok. Memang kalau kita lihat. Ya kalau bicara rokok. Dulu para ulama. Ketika berbincang tentang rokok, rokok itu hukumnya ada 5. Ada yang mengatakan rokok itu wajib. Nah, pada awal rokok keluar. Ada yang mengatakan rokok itu sunnah. Ada yang mengatakan rokok itu mubah. Ada yang mengatakan rokok itu makruh. Ada yang mengatakan rokok itu haram. Khilaf. Karena rokok gak ada di masa Nabi SAW. Harus dicari hukumnya, dipelajarin. Ini barang apa sih? Yang mengatakan wajib katanya. Orang kalau habis makan. Kemudian dia masuk waktu sholat. Gak ngerokok. Sholinya gak khusyuk. Gak tumaknina dia. Karena kecut apa ini itu. Wah rokok berarti dia wajib. Karena tumaknina termasuk rukun sholat kata dia. Loh ini orang-orang dahulu seperti itu ketika berbicara nggak tahu karena ini seperti makanan apa gitu loh jamaah. Ada yang mengatakan nggak sunnah. Kenapa sunnah? Karena orang menyempurnakan pekerjaan itu kan dalam Islam dianjurkan. Ada orang yang kalau nggak ngerokok syugulannya nggak selesai. Kalau dia sambil rokok kerjaannya selesai. Oh berarti dianjurkan ngerokok ini. Ada yang mengatakan mubah, mubah lah kayak nasi, kayak jagung, apalah. Ada yang mengatakan makruh, nggak makruh rokok. Kenapa? Baunya nggak enak. Kita tahu bawang aja, bawang itu orang nggak boleh makan bawang kalau mau sholli. Karena mengganggu aroma dia. Makruh lah rokok. Ada yang mengatakan haram. Kenapa haram? Ya, karena dilihat orang yang ngerokok mulai batuk-batuk, sakit-sakitan. Terus ilmu kan berkembang. Dipelajarin lagi, sampai muncul khilaf itu jadi 2. Makruh sama haram. Kemudian dipelajari lagi sampai orang kafir melarang rokok di pesawat. Sampai dikasih gambar. Dilarang rokok. Kenapa? Oh nggak bisa ditoleransi ini. Penyakit ini. Ini berbahaya.
Di kereta nggak boleh ngerokok. Bahkan perokok ditaruh di akuarium. Antum pernah ngeliat di mana? Di mall atau di airport. Anak punya sepupu, dia masih ngerokok. Suatu hari dia di airport, dia masuk ke akuarium itu. Dia lihat, anak ngapain di sini, kata dia. Itu semua asap macam-macam dia hirup. Oh, ternyata memang sudah dikarantinakan. Sampai akhirnya pemerintah menulis, rokok membunuhmu. Masih ada orang yang ngerokok, jamaah. Mungkin buta huruf, nggak bisa baca. Barakallahu fikum. Tapi intinya sebagian ulama berpendapat haram. Karena jelas-jelas berbahaya. Di sini seorang mukmin, tenang, nggak usah rame-rame. Ustadznya masih di sini belum. Nanti ada bab pertanyaan, tenang. Baik, rokok. Iya, yang kedua riba. Antum lihat ya, Mas. Orang udah tahu nggak hukumnya riba? Ada nggak yang mengatakan khilaf riba ini? Yang benar-benar disepakati, dilakoni. Nggak peduli. Dikasih ancaman nih, Allah ngancem nih. Tapi dia sudah keenakan di sana. Ancaman Allah itu ancaman perang sama Allah. Anak aja kalau sama abahnya dia kata, nak, abah nggak mau kenal sama kau, nak. Itu anak akan berasa, ya Allah, bah, jangan, bah. Gimana kalau Allah yang nggak mau kenal sama nih pelaku riba? Bahkan Allah mengumumkan perang, tapi masih dikerjakan. Ini yang bahaya jemaah. Ketika orang sudah dapat ilmu, dikasih tahu, udah faham, tapi tetap acuh tak acuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu a'lam. Apa masalahnya? Di surah Al-A'raf ayat 175 176 Allah mengatakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan engkau kepada mereka sebuah informasi tentang seorang yang kami kasih dia ayat-ayat kami. Dikasih pengetahuan sama Allah, dikasih pemahaman, faham sama urusan agama ini, alhamdulillah. Tapi kemudian dia melepas itu agama. Fa'atba'ahu syaitan. Syaitan memanfaatkan yang seperti ini. Fakana minal ghawin. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang tersesat di atas petunjuk. Ada orang tersesat nggak tahu jalan memang. Ya wajar lah. Orang namanya nggak tahu mengerjakan sesuatu yang salah, wajar. Tapi ini orang ngerti melakukan kesalahan itu nggak wajar. Makanya manusia itu terbagi menjadi 3. Dol. Yang kedua ghawin. Yang ketiga rasyid. Dol ini orang yang memang nggak faham, nggak ngerti dengan jalan, akhirnya dia tersesat. Yang satu ini seperti orang-orang Nasoro. Yang kedua ghawin, seperti orang-orang Yahudi. Yahudi tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah Azza wa Jalla? Tahu mereka. Yahudi tahu nggak kalau Nabi Isa itu utusan Allah? Tahu. Bahkan mereka mengatakan inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Isa al-Masih putranya Maryam utusan Allah. Artinya dia itu tahu itu utusan Allah tapi dia mau bunuh. Ini orang faham, ngerti tapi tersesat. Itu ghawin. Yang ketiga rasyid. Rasyid ini orang punya ilmu dan diamalkan ilmunya. Ini orang yang dapat petunjuk. Ini ada orang yang kata Allah fakana minal ghawin. Dikasih tahu, dikasih ilmu, faham, ngerti dia. Tapi dia tinggalkan. Fansalakha min, dia lepas seperti melepas bajunya, itu ilmunya, nggak dipakai. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kita berkehendak, kita akan angkat orang ini dengan ayat-ayat Allah ya.
Karena biasanya orang kalau ngerti punya ilmu diangkat derajatnya. Tapi apa kata Allah? Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia itu cinta dunia. Dia itu kepingin kekal di muka bumi ini. Pikirannya hanya bumi, bumi, bumi. Padahal kita tuh tempat kita itu di surga. Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi karena dosa. Kita ini berada di tempat pengasingan, jemaah. Kita sedang dihukum sama Allah Azza wa Jalla di sini. Tapi ada orang yang sudah senang sama dunia. Udah senang. Akhlada ilal ard ini mungkin kalau bahasa Indonesianya suka bumi. Nah. Jadi udah pikirannya sama bumi dia. Wattaba'a hawahu. Dan dia mengikutin hawa nafsunya. Lalu apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb. Orang seperti ini seperti anjing. Bayangkan jemaah. Allah sampai murka sama orang yang kayak gini. Apa kata Allah? In tahmilhu alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ini kambing mau dihardi, mau dimarahin, dia keluarkan lidahnya, julurkan lidahnya. Dibiarkan dia julurkan lidahnya. Dia julurkan lidah itu bukan karena sesuatu, karena memang kerjaan dia kayak gitu. Seperti seekor anjing. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itu permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Engkau ceritakan sama mereka cerita-cerita seperti ini agar mereka berpikir. Jamaah, jangan sampai kita seperti itu. Kita ngerti nih, kita faham, kecuali nggak faham, tanya. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang ngerti agama kalau kalian nggak ngerti. Coba kita bertanya. Selama hidup kita, berapa kali kita bertanya tentang urusan agama? Berapa kali kita bertanya, datang ke ustadz, telepon ustadz. Ustadz, apa hukumnya kayak gini? Anak kayak gini ustadz. Anak mau kayak gini ustadz. Gimana ustadz? Berapa kali kita bertanya? Kalau kita udah pinter selesai. Tapi orang pinter pun mulainya dari banyak bertanya. Ibnu Abbas ketika ditanya gimana dia bisa menjadi alim, habrul ummah, turjumanul Quran. Dia mengatakan bilisanin saul wa qalbin aqul. Dengan lisan yang pandai bertanya. Dan dengan hati yang mau memahami. Tiap Jumat kita dengarkan khutbah Jumat. Paling tidak, Masya Allah. Ana tadi ingatkan, ada suara gereja di rumah ini. Ding, ding, ding. Di mana itu jemaah? Di depan ada gereja bukan? Enggak kan, enggak ada lah jemaah. Astagfirullahaladzim. Tapi lonceng itu syiarnya siapa? Syiar, tahu syiar? Syiar itu kekhususan orang-orang Nasor. Maka usahakan nggak ada lonceng di rumah kita. Kenapa? Mau dipindah ke rumahnya, Masya Allah. Nanti ada kebaktian nanti di rumah. Baik jamaah, kembali kepada sampai mana kita? Riba. Ya. Kalau nggak paham tanya. Tolonglah tanya kita urusan agama kita. Alhamdulillah tadi tanya, ternyata di rumah ini sudah biasa diadakan kajian. Alhamdulillah. Biar berkah rumah ini. Biar orang-orang yang di dalamnya itu faham. Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam. Quran diturunkan untuk dipelajarin.
dan untuk diamalkan. Ana sering sampaikan bahwasanya membaca Al-Quranul Karim tanpa mengetahui artinya itu dapat hadiah. Satu huruf dapat 10 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, memahami artinya, itu dapat hadiah dan hidayah. Kebanyakan kita itu cuma sampai hadiah aja. Rasul SAW pernah mengadu sama Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, enggak diurusin. Ada orang yang berpaling dari Al-Quran total, sama sekali tidak pernah nyentuh Al-Quranul Karim, enggak pernah baca. Ada yang berpaling dari Al-Quranul Karim, dia baca, tapi nggak mau memahami. Sehingga takutnya seperti himar, yahmilu asfara. Orang-orang Yahudi itu kata Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang bawa buku. Tapi nggak ada gunanya buku itu buat dia. Ada ilmu yang banyak di atas pundak keledai itu, Masya Allah isinya ilmu ini. Tapi keledai nggak dapat manfaat dari sana. Karena dia nggak pernah baca. Maka kita usahakan baca dan fahami artinya. Ada yang berpaling dari mengamalkannya. Alhamdulillah dia baca, dia faham, tapi dia nggak mau ngamalin Quran. Kadang-kala Quran buat gaya-gaya doang. Haibatifillah, kemudian ada ya orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini seperti orang munafik. Kalau hukumnya itu atas dia, berbahaya sama dia, dia tolak. Tapi kalau untuk dia, dia akan perjuangkan. Masya Allah. Bapak-bapak, hukum apa dalam Islam yang disukai? Bapak-bapak, azan? Subhanallah, Allahu Akbar jamaah. Allahu Akbar. Nasallallahu as-salama jamaah. Nasallallahu as-salama jamaah. Sallimna Allahumma sallim. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Sallim. Keluar kita keluar. Bicara tentang gempa. Nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha." Ketika gempa yang sebenarnya terjadi, itu gempa kiamat, engkau akan melihat orang yang menyusuin itu akan meninggalkan bayinya. Orang yang sedang hamil akan menggugurkan apa yang ada di perutnya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang pada waktu itu seakan-akan mabuk. Enggak, orang kalau kena gempa itu seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi azab Allah itu dahsyat sekali. Di antara yang menyebabkan orang berpaling dari agama itu karena terlalu terlalu dibuka kenikmatan oleh Allah kepadanya. Makanya sampai Allah katakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah mengatakan manusia ini benar-benar melampaui batas ketika merasa cukup. Ketika udah senang hidupnya, semua udah terpenuhin ya, seakan-akan dia nggak butuh sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia akan mencari kemudahan-kemudahan dalam urusan agama.
Tadi kita bicarakan ada yang mengatakan, oh iya kan ada ulama yang membolehkan, kan ada yang seperti ini, ada pendapat seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena dia udah terlalu senang sama dunianya. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi. Kita tuh kalau kasih nikmat sama manusia, manusia tuh jadi berpaling. Jadi seakan-akan nggak kenal sama fulan. Seperti kalau kita kenal sama orang baik, suka bantuin kita, lalu kita sukses, kadangkala kita nggak noleh lagi sama dia. Itu dalam urusan ini. Gimana sama Allah yang kasih nikmat sama kita? A'rada wa na'a bijanib wa idza massahu syarr kana ya'usa. Tapi kalau dikasih bala baru nangis-nangis. Sampai putus asa, ya Allah, gimana ini ya Allah. Makanya jamaah, lebih baik mana kenikmatan yang membuat orang akhirnya melampaui batas atau kemiskinan dan musibah yang menyebabkan orang jadi ingat sama Allah SWT. Bala. Ada orang kalau kena bala bisa bangun malam. Ada orang yang kalau kena bala, Masya Allah, duha gak pernah lepas. Puasa Senin Kemis. Maka berapa banyak bala yang membuat kita jadi ingat sama Allah. Dan berapa banyak nikmat yang membuat kita akhirnya berpaling dari agama. Cari celah-celah kemudahan. Maka tadi ada yang ngomong, jamaah ini Ustaz gak bisa setengah dosis. Jamaah ini harus full dosisnya. Karena dia akan cari celah-celah yang mungkin akan memudahkan dia. Tadi kalau bicara riba jamaah. Kalau bicara riba. Ana ingin mengingatkan kembali. Ada masih jamaah-jamaah yang rentenir. Ada enggak? Ada. Di Surabaya Ana tahu. Sama orang-orang yang rentenir. Ada orang-orang yang sibuk membesarkan usahanya juga dengan riba. Dia berpikir kau enggak riba, enggak bisa. Kau siapa kau? Ngatakan enggak bisa. Allah tuh yang bikin aturan di muka bumi ini mengatakan bisa dan dia mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah janji kau riba dihancurkan sama Allah. Lalu engkau gak percaya. Sebagian orang masih berpikir kalau gak riba gak bisa punya bed. Gak bisa punya sayaro. Gak bisa punya motor. Siapa yang bilang? Kita punya kakek nenek moyang Masya Allah. Ana ingat ceritanya Walidi Jaddi dulu. Hijrah dari Jakarta ke Jember. Ana punya anjit dulu tinggal di kebun kacang. Tahun 38 hijrah ke Jember. Itu jualan susu kambing naik sepeda. Bisa hidup. Bisa punya rumah, bisa punya tanah. Nggak pakai riba. Kenapa? Iman jamaah. Kita tuh beriman nggak? Ya kalau kita ingat ya. Dosa riba yang paling. Riba ini dosanya ada berapa banyak? Ada 70 pintu dosa riba. Yang paling ringan seperti anak zinai ibunya sendiri. Dan kita anggap remeh. Kalau bicara zina, na'udzubillah, jangan sampai kita orang berzina. Alhamdulillah Ustaz, anak gak pernah berzina. Sebagian orang yang dilakukan itu lebih parah daripada berzina. Ya hadis riwayat Ahmad. Anak sering sampaikan supaya kita ancaman-ancaman ini supaya gak dianggap remeh jamaah. Dirhamun riba. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang hamba. Wa huwa ya'lamuhu. Dan dia tahu ini hasil riba. Sebagian orang itu anaknya disekolahkan kuliah, deposit fulus, nak, ini abang sudah deposit fulus, kau tiap bulan tinggal ambil. Ribanya dikasih makan anaknya. Apa kata Nabi SAW? Asyaddu min sittin wa thalathina zaniyah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina aja. Kita kasih makan anak kita. Kita kasih makan keluarga kita. Maka tolong. Agama yang dipelajarin ini diamalkan. Nanti kita akan ditanya hartanya dapat dari mana, dikeluarkan kemana.
Ditanya ilmunya dipakai apa enggak. Tapi yang terakhir jamaah, nggak ada jaminan kita mati Islam. Nggak ada jaminan. Dulu di masa Rasul SAW ada seorang yang menjadi penulis wahyu, nulis Al-Quran. Bukan hafal Quran, nulis Al-Quran buat Nabi SAW. Mati Nasrani. Antum pikir kita semua ada jaminan? Nggak ada. Makanya doa orang yang pinter, yang punya akal, apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami, ya Allah. Condongkan hati kami kepada kemaksiatan, kepada kesesatan setelah Engkau kasih hidayah, Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan karuniakan untuk kami dari sisimu rahmat. Nggak boleh orang itu sombong dengan amalannya. Nggak boleh sombong dengan hajinya, sombong dengan sodakohnya, merasa sudah baik. Nggak boleh. Kita tuh jadi baik karena rahmat Allah SWT. Yang jadi standar kita baik atau tidak, kita mati. Bukan sekarang. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mut kecuali dalam kondisi Islam. Maka proses ini kita jaga dan kita terus berdoa. Kita mulai tinggalkan yang dilarang sama Allah SWT. Kita mulai kembali kepada agama. Mungkin berat. Di awal kita sebutkan surga itu dipagari dengan semua yang dibenci oleh jiwa kita. Semua yang haram itu kita suka. Semua yang diperintahkan itu berat buat kita. Dan jalan menuju neraka itu huffatin nar bisyahawat. Orang masuk neraka itu bayar. Na'udzubillah. Karena sesuai dengan nafsu dia. Orang berzina bayar dia. Untuk masuk ke neraka. Dikasih yang halal. Harimnya dikasih di rumahnya. Kadang-kadang dia tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka doa terus minta sama Allah. Proses ini dijaga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tafadhal ya. Sambil makan. Sambil makan. Satu pertanyaan, Masya Allah. Nah, Masya Allah jemaah. Iya. Ini permisalan iman. Iman itu seperti sebuah kota yang dikelilingi oleh 5 benteng. Yang setan tidak akan bisa merusak iman itu kecuali melalui benteng yang pertama. Kalau benteng yang pertama hancur, dia masuk benteng yang kedua, benteng yang ketiga, benteng yang sampai yang terakhir, benteng yang pertama. Benteng yang pertama itu jamaah adalah hal-hal yang sunnah atau yang mubah. Benteng yang pertama itu terbuat dari tanah. Kemudian benteng yang kedua dari tanah yang dibakar. Benteng yang tiga dari besi. Benteng yang keempat dari perak. Benteng yang kelima dari emas. Benteng yang pertama ini ya setan akan berusaha menggoda antum dari yang awal yang mubah-mubah. Makanya kalau orang banyak mengamalkan yang mubah-mubah, biasanya setan itu akan tamak untuk masuk kepada yang sunnah. Kalau antum punya amalan sunnah. Biasanya yang diganggu sama setan yang sunnah. Kalau dia punya yang sunnah, alhamdulillah. Setan tidak akan bisa ganggu yang wajib. Karena dia punya sholat sunnah. Tapi kalau sunnahnya hilang, maka setan akan masuk ke benteng yang wajib. Kalau benteng yang wajib ditinggal, maka setan akan masuk ke benteng. Benteng apa jemaah? Benteng yang perak tadi. Apa benteng yang perak ini? Keimanan. Nanti kalau keimanannya sudah mulai kena, atau afwan keikhlasannya nanti.
Kalau sudah yang wajib ditinggalkan, ikhlasnya akan digoda. Dia sholat hanya untuk riya. Sodako hanya untuk riya. Kenapa? Dia yang wajib dia tinggalin. Akhirnya dia berangkat ke masjid hanya untuk dilihat orang kadang-kala. Berangkat haji hanya untuk dikatakan orang fulan berangkat haji. Karena sejatinya yang wajib itu dia tinggalkan. Kalau yang wajib sudah dia tinggalkan, kemudian dia tidak ikhlas, keyakinannya bisa kena hancur ketika itu keimanan dia, jamaah. Maka kita harus menjaga dari yang awal. Jangan terlalu banyak dengan yang mubah-mubah. Boleh yang mubah itu, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Kemudian kuatkan dengan yang sunnah-sunnah. Jaga nih yang sunnah-sunnah. Paling tidak kita punya sholat sunnah. Yang berapa rakaat? Yang 12 rakaat yang rawatib. Jagalah. Puasa paling tidak punya puasa yang sunnah. Paling sedikit puasa 3 bulan. 3 bulan. 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Itu paling enggak. Sehingga kalau seorang punya puasa sunnah 3 hari, yang wajib selesai. Nggak perlu tanya yang wajib. Yang sunnah dia kerjakan kok. Tapi kalau kita nggak punya yang sunnah, jamaah, nanti yang wajib akan terkena godaan setan. Nanti yang wajib akan digerogotin. Sholat yang 5 waktu jadi 3 waktu. Kemudian nanti keikhlasan kita akan digodain sama setan. Akhirnya kita tidak beramal kecuali riya. Kalau sudah keikhlasan rusak, keyakinan kita pun akan hilang. Itu tauhid kita nantinya akan hilang. Dan kita tadi mati tidak dalam kondisi Islam. Barakallahu fikum. Taib. Kita sambil makan. Nggak ada masalah sambil makan, pertanyaan Anda jawab. Barakallahu fikum. Mana pertanyaan? Udah selesai. Jadi yang lainnya dengerin. Ini ada pertanyaan yang udah masuk sebelumnya. Kita tuh kalau bicara hukum akan terasa berat mengamalkannya kalau kita tuh nggak kenal sama yang meletakkan hukum itu. Kalau kita nggak kenal sama Allah, kita akan merasa terbebani dengan aturan Allah SWT. Oleh karena itu selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah, wahyu yang turun itu berkaitan dengan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Nggak bicara hukum. Bahkan sholat pun baru diwajibkan itu di akhir-akhir masa Nabi SAW di Mekah. Yang namanya khomer masih diminum. Jadi sahabat masuk Islam minum khomer. Ya urusan zina masih mereka melakukan itu. Kenapa? Proses memantapkan keimanan atau tauhid ini itu harus benar-benar menghujam di dalam hati. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awal ayat-ayat yang turun itu kalau kita mau baca, ya Al-Mufassal. Juz Amma itu 37 surat. Hanya 3 surat yang turun di Madinah. Sisanya di Mekah. Berkaitan dengan kiamat, berkaitan dengan gempa yang menggoyang dunia ini nantinya. Berkaitan dengan surga dan neraka, berkaitan tentang kebesaran Allah SWT. Sehingga tatkala kita tahu sama Allah, tahu dengan balasan Allah, mengamalkan perintah Allah itu mudah. Kayak bicara jilbab, nih umi-umi ini pakai jilbab mulai kapan? Umi-umi. Nah, jiddah-jiddah ini mulai kapan pakai jilbab? Tahun 80 pakai jilbab? 80 belum. Ya pakai jilbab, mungkin pakai kerudung, pakai apa? Pakai selendang yang di... Iya seperti itu. Anak kalau lihat foto-fotonya jamaah-jamaah lama ya. Al-Irsyad umpamanya gitu anak lihat. Jarang yang pakai jilbab. Bahkan istri-istri kiai-kiai ustadz-ustadz besar pun belum pakai jilbab gitu. Melaksanakan perintah Allah ini berat kecuali kita kenal sama Allah. Nah ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan, Ustadz selama Ramadan rajin melakukan ibadah. Tapi setelah hari raya Syawal masih ada kesalahan yang tanpa sengaja diperbuat.
Apa itu tanda bahwa kita tidak dapat Lailatul Qadar atau doanya tidak dikabulkan? Taib, bicara Ramadan ini bulan training, pelatihan kita untuk naik tingkat menjadi yang lebih bertakwa. Bukan berarti setelah Ramadan kita selamat dari dosa. Nggak ada yang selamat dari dosa. Apalagi kalau dosanya tidak disengaja. Kullu bani Adam khata. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Maka kalau berbuat dosa kemudian taubat kembali kepada Allah SWT, semoga itu masih menjadi tanda Ramadan yang diterima, dia dapat Lailatul Qadar. Intinya dia jadi lebih baik. Oke, pertanyaan yang kedua. Apabila kita mengambil kuliah seperti sarjana hukum, dokter, dan lain-lain, apa itu beda dengan jika kita masuk pesantren? Boleh atau bisakah kita mempelajari keduanya? Jamaah, tidak semuanya harus jadi ustadz. Tapi semuanya wajib belajar agama. Wajib. Kenapa wajib? 3 pertanyaan di kuburan itu kita harus bisa jawab. Kita akan ditanya man rabbuk. Ditanya man nabiyuk madinuk. Maka yang mau kuliah kedokteran silahkan asalkan mempelajari 3 hal ini. Yang pertama pelajari tentang Allah. Siapa tuh Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Bagaimana cara menyembah Allah? Yang kedua, man nabiyuk, pelajarin tentang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, madinuk, pelajarin tentang agama kita. Itu kewajiban yang semua muslim, mau tua, mau muda, apapun kerjaan dia wajib belajar itu. Jadi silahkan yang mau jadi dokter, ya, mau jadi sarjana, asalkan agamanya dipelajarin. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Fadhal. Tuan rumah. Ustadz, mengenai masalah riba ini Ustadz. Kita ini kan kalau orang kerja ya, orang bisnis, biasa traveling atau segala macam itu kan biasa menggunakan transaksi itu kan booking hotel dan lain-lain menggunakan kartu kredit. Nah, berkenaan masalah ini hukumnya apa nih Ustadz mengenai kita menggunakan kartu kredit nih Ustadz? Satu mic aja. Ada satu mic. Masya Allah. Kartu kredit ini apa sih? Kita punya duit di sana. Nah, kita pinjam duit. Hutang. Baik. Ada hutang yang kalau bayarnya tepat waktu nggak kena riba. Ini kartu kredit. Iya. Kalau kita tepat waktu kita nggak kena ribanya. Tapi akadnya riba. Akad dari awal itu sudah riba. Kita menyetujui akadnya. Nanti kalau kamu telat kamu harus bayar. Siap. Berarti kita menyetujui riba. Jadi sejak awal akadnya sudah akad riba. Jadi kartu kredit ini jamaah seperti riba di masa jahiliyah. Jadi riba di masa jahiliyah, orang Arab yang jahiliyah dulu itu ribanya sangat manusiawi. Modelnya kayak apa? Jadi orang Arab dulu itu, kalau kita baca tafsir firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Jangan kalian makan riba berlipat-lipat ganda. Dulu orang Arab itu kalau minjamkan fulus, pinjam 1 juta, kapan bayar? Ana bayar tanggal 10 Dzulhijjah. Baik, kasih 1 juta. Tanggal 10 ini nggak ada tambahan. 1 juta bayar 1 juta. Tanggal 10 nggak bayar, anak tanya mau ditambahin atau mau dibayar. Artinya ribanya itu setelah jatuh tempo baru ditawarin riba. Seperti kartu kredit. Ribanya kapan? Kalau jatuh tempo. Kalau enggak ente nggak usah bayar. Sama ente pakai. Tapi akadnya sudah riba. Maka berusahalah menghindarinya. Dan kalau bicara utang, Muslim itu berusaha untuk tidak berhutang. Kecuali ada keperluan yang mendesak.
Nabi SAW utang loh. Nabi pernah hutang. Untuk apa? Untuk makan. Beliau itu meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk gandum yang dimakan sama istri-istrinya. Yang namanya Aisyah itu bingung. Sahabat lain bingung. Nabi SAW itu kerjanya doa dalam sholat itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Itu sampai tanya, ya Rasulullah, engkau kok takut banget sama utang itu? Apa kata Nabi SAW? Innar rajul idastadan. Orang itu kalau berhutang biasanya dia akan bicara. Dan bicara dusta dia. Oh nanti anak mau bayar, anak insya Allah ada fulus tanggal sekian. Padahal harap semua. Dan dia janji, dia ingkar janji. Kemudian bicara utang jamaah. Kata Rasul SAW, Lau annar rajul qutila fi sabilillah. Kalau ada orang yang berjuang di Allah mati di medan perang. Kemudian dihidupkan. Kemudian mati di medan perang. Kemudian dihidupkan. Kemudian mati syahid. Dan dia punya utang. Gak akan masuk surga. Sampai utangnya dibayar. Maka berusahalah kita untuk hidup tidak berhutang. Kenapa orang suka pakai kartu kredit? Ada cashback, ada kemudahan, ada promosi, ada ini itu. Berarti kita memang ingin kemudahan, ingin ribanya dari awal. Kenapa kita kasih promosi? Karena kita pinjam uang sama dia gitu. Kita pakai. Maka berusaha untuk ditinggalkan hal itu. Barakallahu fikum. Itu kartu kredit. Yang punya kartu kredit. Mungkin sebagian ustadz di sebagian negara nggak bisa kecuali pakai kartu kredit. Kalau yang namanya darurat. Kayak kita masuk tol. Darurat kita. Harus pakai kartu. Mau bawa fulus 1 miliar. Nggak bisa ditempelkan di sana. Nggak akan buka. Darurat. Maka yang haram pun jadi diperbolehkan dalam masa darurat tersebut. Barakallahu fikum. Pertanyaan lainnya. Mana mic? Ada titipan pertanyaan. Ada suami yang hobi, kurang dekat. suami yang bakhil sama istrinya aja pelit. Nah, Jangankan sama orang. Sholat 5 waktu di masjid, sholat sunnah, puasa Senin Kemis, tapi dia tidak pernah sedekah, merakbal semuanya itu. iya. Satunya lagi, sholatnya biasa-biasa saja, amal jariahnya bagus. Masya Allah. Mana yang lebih bagus? Barakallahu fikum. Jamaah, kalau bicara bakhil, Talha bin Ubaidillah itu sahabat Nabi yang sodakohnya jangan ditanya. Sampai pernah dia sodakoh dalam sehari semalam itu dia dapat fulus kira-kira 700.000 dirham. Dia itu keluarkan malam itu. 700.000 dirham itu 10 dirham 1 ekor kambing. Berarti berapa fulusnya? Jangan ditanya fulusnya. Itu malam hari dia itu bingung sama harimnya. Ditanya kenapa kok kata ini anak dapat fulus ini bingung mau diapakan fulus ini tadi. Kata harimnya, bang abang bagi-bagikan selesai. Betul ini kata dia. Dibungkusin habis regut. Sen. Ternyata fulus itu bikin orang sebagian nggak bisa regut. Karena kecintaan sama fulus. Sampai ditanya, engkau itu kok bisa sih sodakoh? Seperti itu kata dia. Apa kata dia? Inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi nufusihim. Kita ini sama, cinta sama fulus seperti cintanya orang-orang bakhil sama harta mereka. Sama. Walakinnana natasabbar. Tapi kita sabar. Ngelatih untuk sodakoh itu. Makanya kalau dikatakan ada orang yang bakhil sampai sama harimnya sendiri. Padahal yang dikasihkan kepada harimnya itu sodakoh.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu enggak berkumpul dengan sifat bakhil di hati seorang hamba. Jadi kalau ada orang bakhil, keimanannya dipertanyakan. Kalau dia mengatakan beriman, ibadahnya Masya Allah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, wasodaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Engkau ada iman. Loh sekarang ini antum percaya enggak? Kalau kita sedekah 1 juta, Allah ganti 10 juta. Allah ganti 700 juta. Percaya enggak kita? Orang Masya Allah investasi, duitnya kemana-mana, padahal cuma dapat untung 30%. Oh 30% banyak sih. Dia 100 juta dapat 130 juta. Banyak enggak? Dia taruh full karena dia percaya. Tapi kenapa sama Allah enggak percaya? Maka di sini kalau ada orang yang bakhil, dipertanyakan keimanannya. Karena sifat kikir itu enggak berkumpul dengan iman. Maka di sini keimanan kepada Allah, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Dia yang kasih rizki. Allah itu bahkan merayu hambanya tidak dengan memberi. Udah kalau engkau nggak mau ngasih nggak apa-apa. Tapi apa kata Allah? In tuqridullaha qardhan hasana. Engkau utangi Allah. Artinya kalau kau nggak mau ngasih nggak apa-apa, utangin lah. Artinya kalau utang itu kan dikembalikan. Orang kalau mau ngasih kan pikirannya hilang fulusnya. Udah nggak usah ngasih, utangin. Nanti aku kasih lipat ganda. Kalau sama manusia lipat ganda riba, sama Allah enggak. Tapi orang enggak yakin. Makanya berusahalah untuk menggabungkan hablum minallah. Yaitu dengan kita menjaga ibadah kepada Allah. Salat kita baik, tapi hablum minan nas juga baik. Selalu dikumpulkan aqamus shalah wa atuz zakat. Dia salatnya baik, zakatnya fulusnya juga keluar. Itu baru disebut orang baik. Tapi semua kembali kepada iman tadi. Kalau orang nggak yakin gimana mau diyakinkan? Perlu dikenalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 2 insya Allah. Yang pertama di keluarga, di keluarga ini kan sudah ya kedekatan keluarga ini kan Masya Allah Pak. Dari kecil sampai tua. Kadang-kadang itu ada yang anak kecil sekarang sudah besar, yang dulunya salaman sama yang bukan mahramnya atau sampai ke bawah besar Pak. Aduk sini. Nah, Sampai ke bawah besar. Bahkan yang ada lagi yang apa namanya yang sudah kita anggap dituakan. Nah, kita yang bukan mahram salaman. Apakah ada batasannya umur, misalnya berapa yang boleh atau nggak boleh atau gimana? Itu satu. nah, Yang kedua kalau boleh Ustaz menanggapi rokok yang tadi Ustaz. Masya Allah. Ada sambungannya Ustaz, biar detail Ustaz. Iya. Rokok itu kalau dianggap dosa, kalau dianggap haram kan berarti kan dosa. Dosanya itu sebungkus 1, sebatang 1, sekali. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Ustaz? Biar lebih detail gitu Ustaz, motivasinya supaya maju atau mundur gitu Ustaz. Allahu Akbar. Jadi yang jadi masalah itu yang ngerokok ini mungkin harus belajar baca dulu. Kan tadi saya sampaikan perokok ini buta huruf gitu loh. Diajarin dulu rokok itu membunuhmu, penyakitnya ini macem-macem. Cuma kadang-kadang nggak dibaca gitu loh. Saya ala kulli hal. Ana jawab dari masalah rokok dulu. Kalau bicara rokok, menurut pendapat yang lebih kuat ya, sudah nggak bisa ditoleransi. Di Jember itu di rumah sakit umum mereka sekarang membuat sebuah divisi khusus yang menangani perokok. Bahkan ada namanya TBC apa kata dia. Ini khusus buat para perokok. Cuma memang
Kita itu sering dibohongin sama iklan. Kalau kita lihat iklannya rokok, kerjalnya mugene, loncat dari mana? Dari tebing, ya Masya Allah. Mana perokok kayak gitu jemaah? Cuma kita dibohongin gitu jemaah. Jadi kalau bicara dosa rokok, ya tentunya ketika dia merokok, dia akan terus melakukan dosa tersebut ya. Apalagi dalam Islam itu ada sebuah kaidah yang mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain, nggak boleh. Semua sepakat rokok itu bahaya apa enggak? Bahaya buat diri sendiri, bahaya buat orang lain bahaya. Makanya kalau orang yang masih merokok dan merasa rokok itu bermanfaat, tolong anaknya diajak ngerokok. Habis makan, ya Allah nak, zen ini nak. Zen, tawa ini zen. Mana abah yang kayak gitu mana? Selalu jangan nak. Jangan, abah kayak jangan-jangan mbak. Ana lihat abah zen. Jadi ana dulu dicerita. Ana punya ami pernah cerita. Kita punya ami dulu masih ngerokok ya semuanya. Jadi tadi karena ilmu belum nyampe sama mereka. Sampai di bawah mobil anak punya ami paling tua itu keluar asap. Kata yang Dila ente punya mobil kebakaran kata dia. Lari dilihat ternyata ada 2 anak yang lagi rokokan. Ini rokoknya abahnya dibuang, dia rokok di bawahnya mobil. Karena kepinginnya dia ngerokok. Lihat abahnya sampai merem-merem cuma yang ngerokok ya. Si anak kepingin tapi sama abahnya nggak boleh gitu loh. Makanya anak rasa semua sepakat rokok itu berbahaya. Dan kita nggak mau anak kita merokok atau berdua sama harimnya sama anaknya. Habis makan sambil nggak ada jemaah. Masya Allah. Karena rokok itu berbahaya dan kita tahu buruk rokok itu. Maka nasihat anak buat yang masih merokok berdoa. Minta sama Allah bantulah hamba berhenti ngerokok. Karena sebagian kita itu niat berhenti ngerokok tapi nggak pernah minta tolong sama Allah. Padahal tiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Allah. Apa yang kita nggak bisa tinggalkan, apa yang nggak bisa kita kerjakan, minta tolong sama Allah SWT. Tapi ada pun berkaitan dengan salaman ya. Wallahi ana pulang dari pesantren nggak mau salaman sama harimnya ana punya ammi. Ente belajar apa ini? Kok sekarang tambah kurang ajar? Saya kan dipikir yang biasa salaman, cium tangan. Ini gak mau salaman, ini belajar. Jadi memang yang membuat kita berubah itu yang pertama iman tadi dan ilmu. Makanya amanu wa amilus solihat. Beriman kemudian diamalkan. Rasul SAW itu tangannya berkah. Air ludahnya berkah sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya berkah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang hatinya paling bersih. Tapi beliau itu tidak pernah bersalaman dengan wanita. Enggak ada istrinya Abu Bakar datang cium tangannya Nabi SAW. Istrinya Umar ya. Anak-anaknya sahabat yang perawan-perawan datang. Enggak ada. Beliau mengatakan inilah usafihun nisa. Aku enggak berjabatan tangan dengan wanita, selesai. Laki-laki kalau mau masuk Islam itu baiat sama Nabi SAW. Berjabatan tangan. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasul. Tapi bagaimana kalau perempuan masuk Islam? Firman Allah di surah Al-Mumtahanah. Ketika Allah mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yusyrikna billahi syai'a. Kalau tuh perempuan-perempuan datang membaiatmu untuk tidak melakukan kesyirikan. Itu kata Aisyah, Nabi SAW tidak berjabatan tangan dengan mereka. Ghaira annahu yubayi'uhunna bil kalam. Baiatnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam pakai kalam. Nggak pakai tangan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, berjabatan tangan kan ini silaturahim. Untuk mendekatkan ya. Laki sama perempuan ini ada setrumnya. Iya.
Maka kenapa ada batasan-batasan seperti itu? Kita sama misanan-misanan dulu paling seneng. Ahlan, Masya Allah. Belum paham. Apalagi kalau yang hali-hali ya, Masya Allah salaman itu seneng kita. Karena ya namanya laki gitu ya. Jadi karena urusan agama ketika kita paham akhirnya kita meninggalkan. Biasanya harim-harim ammi itu marah. Karena merasa tidak dihargai gitu loh. Ini bentuk penghargaan. Menghargai kalau tanganmu itu tidak boleh disentuh sama anak. Anak nggak boleh nyentuh. Tapi tetap akhlak. Karena ada anak yang nggak mau salaman terus ya Hanu nggak mau kenal. Tetap kenal. Ahlan amati ya apa kabarnya bekhair. Misanan-misanannya itu juga apa rahim dia yang dia harus silaturahim sama dia. Tetap baik. Tapi kalau salaman sudah jangan. Kalau bicara umur. Memang ada yang mengatakan kalau yang umurnya sudah sepuh ya, udah tua, mungkin ya akan jauh dari fitnah ya. Tapi tetap lebih baik dihindarin. Karena nanti ukuran sepuh ini yang kayak apa, umurnya berapa. Karena memang perempuan itu, Allah mengatakan wal qawaidu minan nisa. Ada perempuan-perempuan yang sudah duduk ya, allati la yarjuna nikahan, yang udah nggak diharapkan punya hasrat untuk nikah. Itu nggak wajib pakai jilbab. Jadi perempuan sepuh itu nggak wajib pakai jilbab. Dengan catatan tidak berhias. Ini ada ummi-ummi sudah ajus, pakai lipstik ya, pakai sido. Ini sudah ajus. Boleh nggak pakai jilbab tapi jangan berhias gitu loh. Karena subhanallah jemaah. Pernah mendengar cerita seorang umur 60 tahun yang diperkosa? Ada. Karena kadang-kala karena dia berhias, dia pakai perhiasan macam-macam. Tapi kalau bicara hukum ini berat kita mengamalkannya kalau iman belum kuat. Maka tadilah imannya dikuatin dulu sehingga semua aturan bisa kita amalkan dengan nyaman. Baik. Itu pertanyaan terakhir. Dari bapak-bapak. Ibu-ibu, mic kirim ke ibu. Nah, silahkan. Nah, tinggal 3 menit. Tafadhali. Nah. Kayaknya mic-nya kok nggak hidup. Coba diketuk dulu. Hidup. Yang keras. Kalau rokok kan itu pasti ada. Kalau sisa gimana Ustaz? Masya Allah. Baik. Shisha ini apa bedanya sama rokok? Kalau nggak ada bedanya sama aja hukumnya jemaah. Sama aja, hanya saja mungkin di Indonesia tidak populer shisha itu. Shisha itu di Arab sana. Bahkan rokok dan shisha ini biasanya nanti akan mengantarkan kepada yang lebih tinggi lagi. Sampai kepada yang ganja ditaruh di sana, yang macam-macam. Maka sama aja lah, tinggalkan dua-duanya jemaah. Apalagi ada sekarang yang rokok apa? Vape itu. Sama aja semuanya. Baik, yang lainnya? Ada nggak umi-umi yang shisha? Nggak ada kan? Nah, tafadhali. Terkait tadi pertemuan kita, apa benar katanya kalau wanita itu sudah menopause dia tidak wajib berhijab? Nah, jadi bukan menepus. Karena ada perempuan umur 35 tahun udah berhenti.
Kira-kira umur 35 tahun ini masih ada yang seneng nggak? Banyak yang ngantri masih. Artinya nggak ada batasan umur. Tapi wal qawaidu minan nisa, perempuan yang udah duduk ya, udah berat dia jalan ya, dia udah sepuh, tidak menarik lagi. Itu yang tidak wajib pakai jilbab. Artinya dia tahulah kondisi dia. Tapi ketika dia masih menarik buat orang lain dan ada yang berharap menikah, maka tetap dia wajib pakai jilbab ketika itu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai safar bagi wanita. Nah, Bagaimana apabila wanita tersebut tidak memiliki mahram, sementara dia berkemampuan untuk berangkat haji atau umroh sendiri, apakah itu masuk dalam larangan dia bersafar? Terima kasih. barakallahu fiik. Dia nggak punya mahram. Atau artinya dia nggak punya siapa-siapa. Mungkin keadaan keuangannya Baik. buat satu orang. Berarti keuangannya. Baik, kalau keuangannya cukup hanya untuk satu orang, berarti nunggu sampai cukup buat 2 orang. Memang Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya untuk haji wajib itu boleh perempuan berangkat tanpa mahram dengan catatan pertama mahramnya nggak ada. Yang kedua ada jaminan keamanan buat dia. Makanya sampaikan kepada ibu-ibu ini, haji itu berat. Kenapa butuh pendamping? Ketika lempar jumroh ya, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika dia tidak ada yang mendampingi, takut nanti ada masalah apa-apa. Apalagi dia butuh safar tadi. Yang kedua, kalau bicara umroh pun, usahakan tetap safar umroh dengan mahramnya. Ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ada janda berangkat haji, ketemu duda berangkat haji, sama-sama nggak ada mahramnya ini. Biasanya aturan pemerintah Arab Saudi itu kalau di bawah umur 45 tahun harus ada mahramnya. Ini akhirnya dijadikan mahram. Dijadikan mahram di mana? Di paspor. Ini mahramnya. Na'udzubillah, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jemaah. Karena merasa ini sudah mahram ana, padahal mahram-mahroman itu, bukan mahram beneran. Maka nasihat ana buat perempuan yang belum punya mahram, artinya ada mahramnya, cuma uangnya cukup buat satu orang, usahakan nabung. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan mahram itu syarat kemampuan. Kalau nggak punya mahram berarti belum mampu dia. Artinya dia nggak dosa. Walaupun pendapat ulama yang lain tadi, asalkan ada jaminan keamanan dia berangkat tanpa mahram, diperbolehkan. Tapi menurut ana lebih baik ditundalah sampai punya kemampuan pergi bersama mahramnya. Karena ada sekarang ini jemaah, ummi-ummi ini yang berangkat sama sohib-sohibnya, jamaah pengajian, yuk berangkat umrah, rejalnya ada. Kata ini berangkat sendiri, nanti pulang, subhanallah, padahal ada mahramnya sebenarnya, tapi dia kepingin ya seneng-seneng raksi-raksi sama sohib-sohibnya, maka jangan. Barakallahu fiik. Baik. Ada yang lainnya? Nah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perbuatan manusia adalah Allah yang mentakdirkan. Maka kenapa kemudian dia mengazab mereka atas dosa-dosa mereka, padahal dialah yang telah menciptakan perbuatan manusia tersebut. Bukankah ini tidak adil terhadap hamba tersebut, Ustaz? Masya Allah. Ini berat pertanyaannya jamaah. Iya jamaah. Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal kalian. Kenapa Allah mengadab hambanya ketika hambanya tidak taat? Karena Allah suruh dia taat dan dia nggak mau taat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kirim para nabi untuk menjelaskan ini halal, ini haram.
Dan kita dikasih keinginan, kita bisa milih. Memangnya sekarang di depan kita itu ada ayam sama daging, tadi kita makan. Kita tahu semua sudah ditakdirkan, tapi antum milih nggak? Milih. Piringnya beda-beda. Padahal berangkatnya sama, berdiri di sana melihat pilihan yang macam-macam. Ada satu piring isinya daging, nggak ada ayamnya. Ada yang isinya apa tadi? Soto. Ada soto. Masya Allah. Rujak. Ada tahu campur. Isinya itu. Apakah itu dipaksa untuk ngambil itu? Nggak ada. Kemudian ketika dia makan itu sakit perut, siapa yang disalahkan? Yang bikin? Enggak. Yang lainnya sehat, cuma ente yang sakit perut. Berarti kan masalahnya di siapa? Di makhluk. Makanya Allah Azza wa Jalla, kalau dikatakan Allah itu tidak adil. Di mana Allah tidak adil? Allah kasih kita keinginan. Fadl, Allah kasih kita pilih. Tapi Allah sudah tahu kita mau berbuat apa. Makanya itu yang ditulis di Lauhul Mahfud. Allah tahu fulan ini akan meninggal umur 12 tahun. Fulan akan meninggal umur 35 tahun. Allah tahu fulan ini punya anak nantinya. Tapi kalau bicara takdir lah, dia punya anak. Ada orang kalau anak ditakdirkan punya anak akan punya anak walaupun nggak zuat. Mungkinkah itu terjadi? Nggak mungkin. Artinya hamba ini diperintahkan untuk beramal, kasih kebebasan memilih. Allah katakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Artinya dikasih pilihan hamba itu. Bukan seperti namanya ada kelompok Jabariyah yang mengatakan sudah kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak punya keinginan, semua sholat nggak sholat itu ya sudah takdir Allah. Betul, semua takdir Allah SWT. Tapi engkau dikasih keinginan sama Allah SWT. Tinggal kita mau memilih apa enggak. Pernah Rasulullah SAW lagi ngubur jenazah di Baqi, ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati wa ahlan nar. Allah tahu enggak siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Tahu enggak jemaah? Tahu. Terus para sahabat bertanya, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita beramal? Ini kan pertanyaannya kayak gitu. Buat apa kita beramal kalau semua sudah ditentukan? Apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian tuh jangan ngurusin urusannya Allah. Anak buah itu jangan ngurusin urusannya bos. Kau kerjakan tugasmu. Kalian beramallah. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan dia. Sudah. Tugas kita beramal. Makanya biasanya orang kalau sudah malas beramal. Atau dia melakukan kesalahan. Dia akan berdalih dengan takdir. Sampai pernah datang. Ada sebuah athar yang menyebutkan ada orang datang. Mau dipotong tangannya karena mencuri. Apa kata orang ini? Kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, aku mencuri karena takdir Allah. Betul, kata Umar. Dan aku memotong tanganmu karena takdir Allah juga. Nggak ada yang keluar takdir. Kita diperintahkan yang melakukan kesalahan dihukum. Makanya kalau ada orang dipaksa mencuri, nggak dosa. Orang dipaksa, kita tahu la ikraha fiddin. Dipaksa, nggak ada orang yang namanya dipaksa. Dia nggak punya kekuatan untuk menolak, ya terpaksa dia melakukan itu. Ada seorang suami, umpamanya, didatengin sama kerabat-kerabat harimnya, dikatakan, ente ceraikan anak punya adik. Kalau enggak, anak bunuh ente. Kemudian sang suami mengatakan, aku ceraikan istriku. Cerainya enggak jatuh. Karena dia terpaksa, bukan keinginan. Maka seperti itu. Jadi Allah itu kalau bicara tentang Allah itu bukan bicara keadilan. Bicara yang lebih dari keadilan. Berbuat 1 dikasih 10 sama Allah. Kita pantaskah jemaah beramal 70 tahun dapat surga Allah selama-lamanya? Enggak pantas. Kita itu sholat juga dibantuin Allah. Kita tubuh kita dikasih Allah SWT. Tapi kalau bicara azab, Allah itu masih ada maaf. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah enggak mengampuni dosa syirik. Tapi di bawah syirik Allah masih
mengampuni. Selain syirik masih ada harapan ampunan. Jadi bicara tentang Allah, tentang rahmat Allah sebenarnya. Tapi kalau ada orang berbuat salah, Allah hukum kalau kesalahannya satu dibalas satu, nggak dua. Jadi seperti itu. Masya Allah, ini pertanyaan paling berat buat anak jamaah. Maka bicara takdir, jangan banyak berbicara tentang takdir. Karena biasanya kita akan malas beramal. Sudahlah, beramallah, semua akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Tapi ada 3 hal yang menjadi kunci kebahagiaan kita. Ini sebagai penutup. Yang pertama adalah laksanakan perintah. Yang kedua, apa jamaah? Jauhi larangan Allah dan laksanakan perintah Allah SWT. Yang kedua, bersabar kalau kena musibah. Ya bagaimanapun, gak ada orang yang terlepas dari musibah. Kuncinya sabar. Yang ketiga, istighfar. Ketika engkau melakukan dosa, maka dengan cara seperti itu insya Allah kita akan berbahagia. Sebagian mengatakan yang pertama adalah bersyukur dengan melaksanakan perintah tadi, bersabar dan beristighfar. Nas'alullah al-jannah, ya, kita minta surga Allah dan mudah-mudahan husnul khatimah. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Barakallahu fiik.